Pemirsa Silet, sungguh mengejutkan. Penyanyi campur sari kenamaan Didi Prasetyo atau yang beken dengan nama panggung Didi Kempot meninggal dunia akibat serangan jantung Selasa 5 Mei 2020 kemarin di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah. Pelantun lagu-lagu campur sari kenamaan tersebut meninggal pada usia 53 tahun. Mendiang tiba di rumah sakit pukul 7:35 pagi dalam kondisi tidak sadar. Lantaran nafas dan jantungnya berhenti, tim dokter sempat memberikan pertolongan darurat. Namun karena kondisi pasien buruk, akhirnya pada pukul 7:45 Didi Kempot dinyatakan meninggal dunia. Sekali. Almarhum datang ke IGD 7.25 sampai di IGD. Sampai di IGD pukul 7.25 kondisi tidak sadar, henti nafas, henti jantung. Sebenarnya kita lakukan pertolongan, kita resusitasi. Namun karena kondisi pasien buruk, pasien tidak tertolong. Pukul 7.45 dinyatakan meninggal oleh dokter. Dari semalam kayaknya sih katanya nggak ada keluhan, cuma katanya jam-jam berapa tadi. Saya sendiri juga, saya terlambat, saya dapat informasi juga paling aktif. Kalau beliau lewat penyakit kayaknya sesek mas, itu udah terlihat kalau di saat dia pentas kan selalu membawa alat yang untuk membantu pernapasan. Saya kira Kepergian Didi Kempot meninggalkan duka teramat dalam di hati keluarga, khususnya kedua istrinya yang histeris dan tak berdaya saat datang ke rumah sakit untuk menemui jasad sang suami. Bahkan istri pertama sampai memeluk jenazah Didi Kempot begitu tiba di rumah sakit. Kepergian mendadak penyanyi berjuluk The Godfather of the Broken Heart ini pun membuat syok ratusan sobat ambyar yang merupakan julukan untuk fans setianya yang memadati pintu rumah sakit. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang menangis histeris, seperti yang dialami salah satu sobat ambyar asal Gunung Kidul bernama Wisnun. Ia terlihat duduk di depan halaman rumah sakit sambil menangis histeris atas kepergian sang idola. Mohon maaf Bapak, tolong kasih jalan Bapak. Pakai maaf. Malu di bro. Kengkun di Pak nih Pak. Malu di bro. Kidul Pak. Gunung Kidul. Kita di jalan tuh gimana Pak? Ya, yang jelas masyarakat Solo khususnya kehilangan sosok seniman yang luar biasa yang tidak pernah membeda-bedakan dengan siapa, golongan, suku, agama tidak, dan orangnya sangat sederhana. Dengan dikawal mobil polisi, jenazah almarhum Didi Kempot keluar dari Rumah Sakit Kasih Ibu pukul 11:48 waktu Indonesia Barat siang dan langsung dibawa ke Ngawi, Jawa Timur untuk dimakamkan. Duka kepedihan pun tampak di wajah istri Didi Kempot yang hampir sepanjang jalan meratapi dan memeluk peti jenazah. Seolah tak kuasa menahan kesedihan, sesampainya di rumah duka sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, istri mendiang pun tiba-tiba saja jatuh pingsan sehingga harus dibopong orang-orang di sana.
Selamat jalan Bang Didi Kempot, karyamu tak pernah mati. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Mas. Yang jelas dia superhero yang jelas tidak bisa diungkapkan kata-kata Mas. Di rumah duka, jenazah Didi Kempot terlebih dahulu disolatkan oleh pihak keluarga sebelum dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Lautan manusia yang terdiri dari para fans dan warga sekitar memadati sekitar rumah duka yang bersedih atas kepergian The Godfather of the Broken Heart itu, sampai harus ditertibkan oleh pihak kepolisian. Suasana kusyuk dan penuh haru terlihat dalam proses yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ngawi. Mohon kepada Bapak DPRD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, yaitu Mas Didi Prastio atau yang lebih dikenal yaitu Mas Didi Kempot. Setelah disolatkan, jenazah pelantun tembang Pamer Bojo itu dibawa ke TPU Jatisari, tak jauh dari rumah duka, dan dimakamkan di dekat makam anaknya yang juga telah meninggal, dan kakaknya almarhum Mami Prakosa. Suasana pemakaman mendiang diwarnai isak tangis keharuan keluarga dan lautan pelayat. Melihat jenazah suaminya dimasukkan ke liang lahat, kedua istri Didi Kempot pun menangis histeris. Bahkan lagi-lagi sempat tak sadarkan diri lantaran dirundung duka yang begitu dalam di hatinya. Istri kedua Didi, Yan Velia, yang tak kuasa menahan air matanya, bersimpuh di makam sang suami. Terlihat pula pesinetron yang bermain di sinetron Kompleks Pengabdi Istri, Erik Estrada, yang ternyata sangat mengidolakan Didi Kempot, yang nyatanya hadir langsung di pemakaman Didi Kempot di Ngawi, Jawa Timur. Mewakili keluarga besar Sobat Ambyar, warga Solo khususnya, dan khususnya diri saya sendiri ingin mengucapkan turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, turut berduka cita buat Pak Didi Kempot, sang maestro legend yang menurut saya seniman yang luar biasa. Pak D, selamat jalan Pak D, semoga amal ibadah Pak D diterima Allah Subhanahu wa taala. Erik amat sangat bangga pernah kenal sama Pak Didi Kempot, pernah kerja bareng sama Pak Didi Kempot. Saya mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya saudara Didi Kempot. Justru di saat nama beliau sedang happening, saat lagu-lagu beliau sedang sangat digemari, tentu ini hal yang sangat mengejutkan, menyedihkan.
balik kepergiannya, selain akan karya-karyanya yang begitu fenomenal, Didi Kempot juga merupakan sosok yang religius sebelum akhirnya meninggal dunia di bulan puasa Ramadan 1441 Hijriah. Pria kelahiran Surakarta 31 Desember 1966 ini sempat berkeinginan untuk menjalankan ibadah umroh dan berziarah ke makam Wali Songo. Namun keinginan itu belum terwujud lantaran terhalang pandemi COVID-19. 4 hari yang lalu saya ketemu sama beliau bel-belan. Kalau sebelum Ramadan beliau ke pondok. Ya alhamdulillah akhir-akhir ini beliau ini dekat sekali dengan urusan agama. Beliau ingin duet dengan Habib Syekh, terus ingin membawakan lagu-lagu Jawa tapi qasidah itu. Nuansa Islami. Terakhir beliau juga ingin umroh. Beliau ingin sekali umroh dan ziarah Wali Songo. Iya.